Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن يا مجيب السائلين. يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang mulia ini kita melanjutkan ucapan syukur alhamdulillah ya kepada Allah. Kita wajib menyebut alhamdulillah dan wajib memahami alhamdulillah itu apa. Alhamdulillah ada dalam Al-Fatihah ya. Fatihah itu wajib rukun salat. Setiap ayat dalam Fatihah itu wajib dipahami. Basmalah itu apa maksudnya? Hamdalah itu apa? Dan seterusnya. Alhamdulillah artinya kita mengingat nikmat Allah, memuji Allah. Selalu disampaikan dalam khutbah Jumat ayat 7 surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memaklumkan kalau kamu bersyukur Allah akan tambah nikmat. Kalau kamu tidak bersyukur artinya kamu kufur, berarti kamu siap untuk menerima azab Allah. Manusia dalam 24 jam sama ada dia menerima nikmat ataupun menerima azab. Azab itu ada yang azab kebendaan, ada yang azab kejiwaan. Azab kejiwaan jarang diperhatikan. Azab kebendaan semua orang riuh dengan azab kebendaan. Musibah tentang kesehatan jasmani, COVID-19 dan lain-lain. Tapi musibah tentang COVID yang menimpa hatinya, jiwanya, nafsunya, akalnya tidak dibincang. Itulah yang kita dibincang sini. Sudah siri yang kelima ini ya, membincangkan partner manusia. Karena dalam penelitian ulama, dalam kajian ulama, manusia ini ada partner, ada karin. Memang dalam Quran banyak ayat tentang karin, kita coba bincang ya. Baiklah, kolom 2 di tengah-tengah itu ya. Kita membukakan ayat 196 surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf 196. Baiklah, boleh lihat halaman 176. Ini halaman terakhir surah Al-A'raf. Halaman terakhir surah Al-A'raf 196 ayat 196 halaman 176. Dalam nota kita tak cantumkan ayatnya supaya nota itu jangan terlalu penuh nampaknya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Baca lagi ya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba
وهو يتولى الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang saleh. Saleh menurut siapa? Saleh menurut Al-Quran. Bukan saleh dalam lidah orang kita. Saleh dalam lidah orang kita itu belum tentu isinya penuh. Saleh, Nabi-Nabi minta supaya jadikan orang saleh. Saat itu kita dah pernah bincang doa Nabi Yusuf ya. Doa Nabi Yusuf supaya kita lebih faham apa itu saleh. Saleh itu saleh dalam minda Nabi. Saleh itu saleh menurut Al-Quran, bukan saleh dalam budaya kita. Karena perkataan saleh sudah menyerap dalam budaya umat Islam Nusantara, Kepulauan Nusantara, tetapi penyerapannya tidak penuh. Lihat halaman 247, halaman 247 tentang saleh ayat 101 doa Nabi Yusuf. Ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslimah. Saya ingin meninggal sebagai muslim yang betul. Muslim ini juga bukan muslim dalam kepala kita ya. Muslim dalam kepala Nabi. Muslim yang true muslim, yang benar-benar muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan ingin tergabung, terkumpul, tergolong dalam golongan orang yang saleh. Subhanallah. Jadi saleh ini besar ya. Boleh juga dilihat di Baqarah di penghujung juz 1 sebelum masuk juz 2, di sana juga ada sanjungan tentang salihin. Tentang salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Ini Nabi Ibrahim nih ya. Ini Nabi Ibrahim. Ayat 130 halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Ayat ini menyanjung Nabi Ibrahim. Menyanjung Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim tergolong orang yang saleh. Tergolong orang yang saleh. Demikian juga doa Nabi Ibrahim sendiri. Doa Nabi Ibrahim sendiri, Rabbi habli minas salihin. Itu patutnya kita baca tu ya. Kita baca dalam doa siang malam ya. Dalam doa pagi petang, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Pendek saja ya. Halaman 449. Ini doa Nabi Ibrahim supaya dikurniai zuriat yang saleh. Halaman 449 ayat 100. Cantik ya tadi 100 101 juga. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini doa kita minta zuriat kita ada yang saleh. Anak ke, cucu ke, cicit ke, karena minta. Karena minta. Ini doa dalam Quran. Doa Nabi mengajar kita berdoa. Saya ini salehkah tidak? Ada cerita orang Melayu pergi ke tanah suci ya. Ada cerita orang Melayu pergi ke tanah suci, sampai di sana dia merasa dirinya sangat kerdil, Pak. Tengok orang sholat, tengok orang baca Quran, tengok orang menangis, berdoa, bertahajud. Ada yang pukul 1 sudah masuk masjid. Oh, lewat tengah malam ada yang macam tak keluar dari masjid. Jadi seorang hamba Allah orang Melayu ini menangis di sana, ya Allah,
malu saya datang ke rumahmu ini ya Allah, malu saya ya Allah. Tengok orang-orang itu kekasihmu, aulia Allah, para wali, mereka beribadah berbentuk lumus, berinteraksi dengan bacaannya, dengan solatnya, dengan doanya. Saya ini ya Allah, saya baca Quran, saya tak paham ya Allah. Saya baca hadis Nabi-Mu, saya tak mengerti ya Allah. Malu saya datang ke sini. Kurniailah saya ya Allah anak yang saleh, yang faham, jangan macam saya ini. Malu saya ya Allah. Balik dari sana, anak pertama setelah balik dari tanah suci persis seperti apa yang didoakannya. Dapat dia. Dia berdoa di tanah suci, dia menangis, dia menginsafi kelemahannya, kekurangannya. Pernahkah kita fikir saya nak dapat anak yang saleh? Pernahkah? Ini doanya ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, rugi ya. Rugi kalau kita tak minta. Coba kalau kita minta, mungkin keturunan peringkat yang ketiga, keempat, kelima. Doa Nabi Ibrahim tadi, yang dalam surah Al-Baqarah tadi, ratusan tahun sesudah itu baru terkabul doanya. Subhanallah. Berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 129 itu Nabi Ibrahim berdoa supaya lahir Nabi di tanah Mekah, di tanah Arab. Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utuskan di kalangan mereka seorang rasul. Nabi Ibrahim berdoa di awal, itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, saya ini berkat doa Nabi Ibrahim, katanya. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini lahir karena ayahku. Maksudnya datuk neneknya ya. Nabi Ibrahim dulu berdoa, itulah saya lahir, katanya. Berapa ratus tahun? Boleh tengok di sejarah jaraknya ya. Jarak antara Nabi Ibrahim berdoa setelah membangunkan Ka'bah dalam ayat 127, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesudah dibinanya Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuskanlah di kalangan mereka ini nanti seorang rasulan minhum. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan pernah jemu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ada juga doa orang saleh zaman dulu, bukan tentang zuriat, tentang sahabat. Ini orang-orang saleh ini unik kisah mereka ya. Sahabat Nabi zaman dulu bila masuk masjid, apa doanya? Rabbi Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ini kehausan, saya ini ketandusan, saya ini kacau pikiran saya ini. Saya nak jumpa dengan orang yang saleh di masjid ni ya Allah. Masuk masjid, doanya Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin jumpa dengan orang yang saleh. Saya ingin tukar fikiran dengannya, saya ingin konsultasi dengannya, menghilangkan kekusutan fikiran saya. Subhanallah. Kita balik kepada ayat Al-A'raf tadi ya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab, halaman 176 tadi. Inna waliyallah. Ini ikrar azam setiap umat Al-Quran, setiap individu yang mengikut Rasulullah. Inna waliyallah. Waliku, wali sini mana apa? Pelindung. Pelindungku, penjagaku Allah. Allazi nazzala al-kitab. Allah yang menurunkan kitabullah. Itulah pelindungku. Wa huwa yatawalla as-salihin. Andangnya Allah itu mengambil alih, menolong urusan orang-orang yang saleh. Kalau orang itu saleh, Allah tolong dia. Itu maksudnya. Ini yang kita baca dalam doa, wa tawallana fi man tawallait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana. Tawallana ini ya. Ini ya tawalla. Tawallana tu perkataannya doa, fi'il amr, doa at-talab. Ini ya tawalla ini fi'il mudhari. Kata kerja
kala sekarang dan akan datang, present and future. Wa huwa yatawalla salihin. Allah itu mengambil alih hidup orang yang saleh. Kalau orang itu saleh, Allah ambil alih. Allah tolong dia, Allah bantu dia. Kita dah cakap dan kemarin pagi ya, orang saleh itu manajemen waktunya kemas, manajemen tidurnya kemas, tidak mau tidur sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya. Itu orang yang menyembah hawa nafsu namanya. Kalau diikut sesuka hatinya, itu orang menyembah hawa nafsu. Kita ada bincang dalam 3 hari yang lalu ayat dalam surah apa tuh? Subhanallah. Ayat dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Jathiyah. Ini ayat yang beri takut ya. Ayat yang beri takut. Dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tengok tak orang yang Tuhannya nafsunya, nafsu jadi Tuhan. Halaman 501 di ayat di atas sekali. Ini ayat macam ini karena selalu dibaca, selalu diingat, selalu jadi pedomannya. Ayat 23 di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Afara'aita, kau tampak tak, kau lihat tak orang yang Tuhannya hawa nafsunya. Hidup ikut nafsu, ikut mood, bukan ikut panduan Allah ya. Lalu apa jadinya? Wa adallahu Allah, wa adallahu Allah. Allah sesatkan dia. Bukan Allah bimbing ya. Tadi dalam Araf Allah tu bimbing orang tu. Allah tolong orang tu. Ini Allah sesatkan dia ala ilm. Allah tahu dia tak betul, Allah biarkan. Allah tahu dia tak betul, dibiarkan terus. Ala ilm. Allah bukan tak tahu. Allah tahu, tapi dia terbiar. Malah wa khatama ala sam'i. Telinganya disumbat, ditutup, nak mau mendengar peringatan, tidak mau mencari peringatan, tidak mau. Kalau dia terdengar, lari dia, sesak dia, lah tersumbat telinganya, tidak masuk lagi. Wa qalbih, qalbu juga. Malah wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Penglihatan juga, tidak mau melihat yang benar, tidak mau membaca bahan-bahan yang berkualiti, tidak ada masanya. Jadi berapa kepahitan, buah pahit yang ditelan oleh orang yang menurutkan hawa nafsunya. Pertama, Allah sesatkan dia. Allah bukan tak tahu, tapi Allah biarkan. Berat ya. Yang kedua, dia tidak mau mendengar yang bisai karena telinganya sudah tersekat, hatinya juga tertutup, penglihatannya terhalang. Subhanallah. Pendengaran, hati, penglihatan, 3 sumber informasi yang sepatutnya dimanfaatkan dengan maksimum tidak berfungsi. Tak berfungsi. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang akan membimbingnya kalau Allah tidak beri dia hidayah? Memang tak ada. Afala tatazakkarun, kenapa kamu tak mau ingat, tak mau berfikir? Fikirlah. Jadi dalam ayat surah Al-A'raf tadi, wa huwa yatawallas salihin. Allah itu menolong orang yang saleh. Time tidurnya ditolong Allah, time bangunnya ditolong Allah, gerak langkahnya disokong oleh Allah. Melalui apa? Melalui malaikat, melalui ilmu, melalui iman, melalui
sahabat dari kalangan manusia. Mungkin istrinya mengingatkan dia, mungkin suaminya mengingatkan istrinya, mak bapak mengingatkan anaknya, anak-anak mengingatkan mak bapaknya. Saya teringat satu kisah zaman belum Batak lagi ya, mungkin kurang dari tahun lepas, abad lepas lah, sebelum tahun 2000 barangkali. Kisah seorang anak tingkatan 5, 17 tahun, dia meninggal dunia, dia tercium bau surga. Dia tercium bau surga. Sebelum dia meninggal, dia masih normal. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU di hospital, dia cakap sama dokter yang merawatnya, dokter tak usah sibuk-sibuk merawat saya lagi, membantu saya jelas akan meninggal sekejap lagi. Ada satu permintaan saya saja, tolong panggil emak dan ayah ke sini, saya ingin mengucapkan selamat tinggal dan saya akan selamat pergi. Dipanggillah emaknya, dipanggillah ayahnya ke situ. Dia pun minta maaf, minta izin, maafkan saya mak, maafkan saya ya, doakan saya akan berangkat sekejap lagi. Izinkan saya, relakan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berangkat. Didengar oleh orang yang ada di situ. Bila dia sudah meninggal, jasadnya macam orang hidup, fresh. Jasadnya macam orang hidup, bukan macam orang mati. Jasad orang hidup, tapi roh tak ada. Apa kelebihannya? Dokter yang merawat ini, itu hebatnya dokter di sana ya. Bila terjadi seperti itu, dokter ini akan siasat mak bapaknya, di mana kelebihan anak ini, apa hebatnya. Kata mak bapaknya, anak inilah membangunkan kami pagi-pagi untuk sholat. Tidak boleh ada yang tidur di rumah lagi kalau azan sudah mau berkumandang. Dan dia tidak pernah tinggal sembahyang subuh di rumah Allah. Lidahnya lidah Al-Quran. Dia di sekolah top student. Mengambil barat tentang ahli keluarga. Bila dah dekat waktu subuh, Al-Fajr, As-Salah, Al-Qiyam, membangunkan ahli keluarga, menyelamatkan ahli keluarga. Itu anak yang cemerlang. Dalam hadis ada dikatakan, hadis saya pernah juga disebut, Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya istrinya. Sebelum tidur dah runding ya, jangan tarus-tarus, karena lain ceritanya. Sebelum tidur runding dulu. Siapa membangunkan siapa? Kata suami, saya akan membangunkan Ling katanya. Kata istri, enggak katanya, saya akan dulu bangun, membangunkan abang katanya. Mereka ada competition. Jadi dalam hadis itu dikatakan, Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya istrinya. Istri itu sudah siap untuk dibangunkan ya. Ternyata istri itu masih ada terasa malas, lalu diambilnya air, dipercikkannya, disiramkannya ke muka istrinya dengan tujuan membangunkan, bukan tujuan basuh muka ya, membangunkan. Sebaliknya katanya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya masih enggan bangun, masih kalat mata, diambil oleh istri tadi air, disiram, dipercikkannya, dirinjiskannya ke muka suaminya. Memang ada dalam hadisnya. Cantik ayat ini, inna waliyallahu allazi nazzala alkitab. Waliku, wali itu wali bahasa Melayu ya. Wali saya, pelindung saya, penolong saya, pembimbing saya, Allah. Allah tidak lekang di hatinya. Allah tidak pernah gaib dalam pandangannya, tidak pernah lenyap dalam kehidupannya, bukan hilang-hilang timbul. Allah itu timbul selalu dalam kehidupannya. Inna waliyallah, pelindungku Allah, kekasihku Allah, allazi nazzalal kitab, yang menurunkan kitabullah ini, itulah pelindungku. Wa huwa yatawallas salihin, sememangnya Allah itu
mengambil alih, menolong, membantu orang-orang yang saleh. Orang yang saleh bukan hidup sendiri, hidup dengan Allah, hidup dengan iman, hidup dengan ilmu, hidup dengan malaikat. Subhanallah. Baiklah, seandainya kita teruskan ya. Jadi tadi kita cakap wa tawalla salih itu, tawalla itu doa dalam doa kunut. Wa tawallana fi man tawallait. Tapi apakah orang baca doa kunut, itu dia faham? Wa tawallana fi man tawallait. Uruslah kami ya Allah, tolonglah kami seperti orang-orang yang dulu engkau tolong ya Allah. Sebagaimana engkau menolong nabimu, rasulmu, sahabat Rasulullah, engkau tolong ya Allah, tolonglah kami juga seperti itu. Itu maksudnya. Allahumma hdina fi man hadait. Bimbinglah kami seperti orang engkau bimbing orang-orang yang dulu, para nabi, para ulama, syuhada dan aulia. Itu artinya Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, jagalah kami bersama orang-orang yang engkau jaga dalam sejarah Islam yang gemilang. Wa afina fi man afait. Jauhkan kami daripada segala penyakit jasmani dan rohani, termasuk penyakit jasmani COVID-19. Dalam doa wa'afina itu ada doa untuk COVID-19 di situ. Wa'afina fi man afait. Baru wa tawallana. Tawallana. Tolong kami, lindungi kami, bantu kami fi man tawallait. Jadi doa kunut itu bagus dibaca sebelum solat 5 waktu, selepas solat 5 waktu. Bukan kunut saja. Masa di Arab dulu kebanyakan imam tu baca lepas solat, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. 5 ya. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Semuanya berkenaan dengan bimbingan Allah, pertolongan Allah, berkenaan dengan terhindar daripada COVID-19. Kalau kita betul-betul menghayatinya ya. Baiklah. Seandainya nafsu mutmainnah mengemukakan perkara ikhlas, ini pertarungan, ini konflik dalam diri manusia. Dalam diri manusia ingin mencari Allah. Dalam diri manusia ingin mencari Allah, mencari ridha, ada konflik. Sekiranya katanya nafsu mutmainnah mengemukakan perkara ikhlas, sidq, tawakal, inabah itu taubat ya. Muraqabah itu kita ini dipantau oleh Allah. Kalaulah nafsu mutmainnah mengemukakan benda-benda ini, nafsu ammarah akan mengemukakan lawan sifat-sifat terpuji tersebut. Dia akan bisikkan lawan-lawannya. Bila orang itu ingin bertaubat, Haji masih sehat, jangan tah dulu. Kalau dia masih bekerja, nantilah pencen. Macam-macam tuh. Dia ingin membenar-benar riba, dia ingin istiqamah, dia ingin hijrah, dihalang oleh nafsu amarah tadi. Mengemukakan lawan sifat-sifat terpuji tersebut. Nafsu amarah akan mengemukakan berbagai acuan dan pilihan yang menyesatkan. Macam-macam tuh. Manfaatkanlah kehidupan itu dulu, nantilah ke masjid. Subhanallah. Sembari itu sambil bersumpah atas nama Allah bahwa ia hanya bermaksud baik dan menuju jalan taufik. Begitulah. Ada perebutan dalam diri manusia yang ingin mencari Allah. Tapi kalau dia sudah dekat dengan Allah, dia tidak diserang oleh nafsu yang jahat lagi. Dia dibimbing oleh nafsu yang baik saja. Serangan tidak ada lagi. Ataupun ada tapi sedikit. Ini bagi orang yang masih kan belajar. Nak pergi masjid dihalangnya. Akhirnya mungkin dalam 10 hari 5 hari pergi, 5 hari absen, ataupun dalam 10 hari 2 hari absen. Yang 2 hari itu bagian dia lah tu, habuan dia lah tu. Orang yang ditolong Allah tidak ada lagi, dia mesti
komitmen yang istiqamah kecuali saat-saat yang tidak dapat dielakkan. Namun Allah Al-Maula Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa yang demikian itu tipu muslihat belaka. Allah tahu ini tipu muslihat, nafsunya menipunya. Maksud nafsu amarah tak lain hanya meraih habuan jahat, memperkuda nafsu dan terjauh dari mengikut sunnah Rasulullah agar tidak berhukum dengan sunnah, agar si hamba melaksanakan kehendak habuan nafsu amarah belaka. Itulah realiti. Ada perebutan dalam diri manusia. Dia nak buat baik, dia halang. Dia buat dia halang. Kalau halangan tak ada, berarti dia sudah semakin dekat dengan Allah, semakin akrab dengan malaikat. Mudah-mudahan begitulah yang kita harapkan ya. Jangan lupa doa Rasulullah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Jangan lupa bahwa Allah bersama orang yang ingin baik. Sekali orang itu ingin baik, puluhan kali, ratusan sekali Allah ingin dia jadi baik. Kita datang sejengkal katanya dalam hadis kudusi, Allah datang sehesta, hamba datang sehesta, Allah datang sedepa. Orang itu datang berjalan, orang datang berlari mengejarnya. Ini kinayah, ini kiasannya. Sekali kita mau, berkali-kali Allah akan menolong kita. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.